Cedera ringan yang dialami Hakan Çalhanoğlu pada telapak kaki kanannya menimbulkan keresahan di kalangan supporter Inter Milan. Pemain asal Turki ini dianggap sebagai sosok fundamental dalam skuad Nerazzurri, dan cedera tersebut tentunya mempengaruhi rencana tim. Meskipun pihak klub telah mengeluarkan pernyataan bahwa situasinya akan dievaluasi dalam beberapa hari ke depan, masih banyak ketidakpastian mengenai kapan gelandang ini akan kembali bermain. Menurut laporan dari FC Internews, saat ini sulit untuk menentukan dengan tepat kapan Çalhanoğlu akan pulih sepenuhnya. Pemulihan tersebut sangat bergantung pada respons fisik sang pemain dalam beberapa hari mendatang. Dalam hal ini, otot soleus yang terkena cedera dikenal sebagai otot yang sangat halus, sehingga setiap penanganan harus dilakukan dengan hati-hati dan sejalan dengan perkembangannya. Diperkirakan, Çalhanoğlu tidak akan absen dalam waktu singkat, namun mengingat jadwal padat yang harus dijalani oleh tim, ketidakpastian pemulihannya mempersulit prediksi kapan ia akan kembali bermain. Sebagai langkah pencegahan, staf medis Inter Milan dipastikan tidak akan mengambil risiko besar, sehingga gelandang ini kemungkinan akan melewatkan pertandingan melawan Bologna, Empoli, dan Sparta Prague. Laga melawan Lecce bisa menjadi momen yang tepat untuk kembali, asalkan proses pemulihan berjalan lancar. Namun, derby melawan AC Milan atau pertandingan melawan Fiorentina bisa menjadi waktu yang lebih realistis untuk kembalinya Çalhanoğlu jika pemulihannya mengalami hambatan. Semua keputusan akan sangat bergantung pada bagaimana kondisi fisik Çalhanoğlu berkembang dalam beberapa hari mendatang. BP Bergomi, legenda Inter Milan, memberikan analisis terkait situasi Davide Fratesi di tim Nerazzurri dalam program Sky Sport. Bergomi mengungkapkan keraguan tentang peran Fratesi dalam strategi pelatih Simone Inzaghi, dengan menyoroti kecocokan gaya bermain sang gelandang. Bergomi menyebutkan bahwa Fratesi lebih cocok bermain di posisi yang diisi oleh Teun Koopmeiners di Juventus, yang memiliki gaya bermain yang lebih vertikal. Dia cocok untuk posisi Koopmeiners di Juventus, sementara Inter adalah tim yang mengontrol permainan, menggiring bola. Inter bukan tim yang bermain vertikal, jelas Bergomi. Lebih lanjut, Bergomi menambahkan bahwa Inzaghi tidak melihat Fratesi sebagai pemain yang bisa diandalkan di posisi kiri tengah, sehingga gelandang asal Italia tersebut hanya bisa bermain di posisi yang saat ini diisi oleh Nicolo Barella. Poin ini menambah ketidakpastian mengenai peran optimal Fratesi dalam skema permainan Inter Milan di bawah arahan Inzaghi. Simone Inzaghi telah dianugerahi gelar pelatih terbaik untuk bulan Desember oleh Lega Serie A. Penghargaan ini akan diserahkan pada pralaga antara Inter Milan dan Bologna di San Siro. Penghargaan ini diberikan oleh juri yang terdiri dari Direktur Surat Kabar Olahraga, yang mengevaluasi pelatih berdasarkan kriteria teknis olahraga, kualitas permainan tim, serta perilaku fair play yang ditunjukkan sepanjang pertandingan. Penilaian ini mencakup pertandingan pada matchday ke-15 hingga ke-18 Serie A musim 2024-2025. Di bawah arahan Inzaghi, Inter Milan menunjukkan performa luar biasa pada bulan Desember, dengan meraih 4 kemenangan, mencetak 14 gol, dan hanya kebobolan 1 gol, kata CEO Lega Serie A, Luigi De Siervo. Simone Inzaghi kembali menunjukkan konsistensi dan soliditas, memimpin timnya meraih 13 hasil positif berturut-turut di Liga. Inzaghi juga berhasil mempertahankan filosofi permainan menyerang yang spektakuler, memberikan dampak signifikan pada persaingan gelar musim ini. Dengan prestasi tersebut, Serie A semakin menunjukkan daya saing yang tinggi, menjadikannya sebagai liga yang menarik dan penuh kejutan, membedakannya dari liga-liga besar Eropa lainnya. Inter Milan akhirnya bisa bernapas lega terkait kondisi gelandang mereka, Henrikh Mkhitaryan. Pemain asal Armenia tersebut menjalani serangkaian tes klinis dan instrumental di Humanitas Clinical Institute, Rozzano, setelah mengeluhkan kelelahan dalam beberapa hari terakhir. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Mkhitaryan tidak mengalami cedera otot serius, melainkan hanya sedikit pemanjangan pada otot aduktor paha kirinya. Tes yang dilakukan tidak menunjukkan adanya cedera otot, namun terdapat sedikit pemanjangan otot aduktor paha kiri, demikian bunyi pernyataan resmi klub Nerazzurri. Kondisinya akan dievaluasi dari hari ke hari, lanjut pernyataan tersebut. Meski begitu, Mkhitaryan dipastikan absen di pertandingan melawan Bologna. Kabar ini tentu menjadi pukulan bagi Inter, yang mengandalkan peran penting Mkhitaryan di lini tengah. Inter berharap gelandang andalannya itu dapat segera pulih dan kembali memperkuat tim di pertandingan-pertandingan berikutnya. Kasus rasisme kembali mencoreng dunia sepak bola Italia. Kali ini, insiden tersebut terjadi di Serie B dalam pertandingan antara Brescia dan Sampdoria di Stadion Rigamonti.
Ebenezer Akinsanmiro, gelandang muda asal Nigeria yang saat ini dipinjamkan Inter Milan ke Sampdoria, menjadi korban yel-yel bernada rasial yang dilontarkan oleh sejumlah pendukung Brescia. Akinsanmiro, yang tidak bisa menahan emosinya, bereaksi atas pelecehan tersebut. Meski reaksinya dipahami sebagai luapan rasa frustrasi, pelatih Brescia, Pierpaolo Bisoli, memberikan kritik tajam dengan menyebutnya sebagai tindakan menghasut kekerasan. Namun, pihak Inter Milan langsung memberikan dukungan penuh kepada pemain berusia 20 tahun itu. Melalui pernyataan resmi di media sosial, klub raksasa Serie A ini menegaskan komitmen mereka dalam melawan diskriminasi. Kami adalah saudara sedunia, melawan segala bentuk diskriminasi. Kami bersama Anda, Ebenezer. Insiden ini semakin memperlihatkan betapa rasisme masih menjadi masalah serius di sepak bola Italia. Kendati beberapa inisiatif telah diluncurkan, langkah konkret yang lebih tegas dinilai sangat dibutuhkan untuk memberantas perilaku memalukan ini dari dunia olahraga. Inter Milan dikabarkan berada di barisan terdepan dalam upaya mendatangkan bek Manchester City, Kyle Walker. Menurut laporan dari The Sun, agen Walker telah menjalin kontak langsung dengan pihak Nerazzurri untuk membahas kemungkinan transfer peminjaman. Langkah ini muncul setelah Walker menyatakan keinginannya untuk meninggalkan The Citizens pada bursa transfer kali ini. Seorang sumber yang dikutip oleh tabloid Inggris tersebut menyebutkan bahwa negosiasi berjalan dengan cepat. Situasinya berkembang pesat, namun kesepakatan sudah didiskusikan dan kami sedang mengusahakannya. Pinjaman ke Inter akan memberi Kyle kesempatan untuk memulai dari awal. Tujuan Walker adalah mendapatkan ruang bermain yang lebih konsisten untuk membantunya kembali ke performa terbaik, terutama demi mengamankan tempat di skuad Inggris untuk Piala Dunia mendatang. Walker, yang telah menghadapi sejumlah tantangan di luar lapangan, dikabarkan melihat Inter Milan sebagai peluang ideal untuk memulai babak baru dalam karirnya. Dengan rekam jejak sebagai salah satu bek sayap terbaik di dunia, kedatangannya ke Serie A bisa menjadi tambahan berharga bagi lini pertahanan Inter. Namun, hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari kedua klub terkait perkembangan negosiasi tersebut. Dilansir FC Internews, cedera yang menimpa Hakan Calhanoglu dan Henrikh Mkhitaryan membuat Simone Inzaghi harus kehilangan dua pilar penting di lini tengah Inter Milan untuk beberapa pertandingan mendatang. Namun, situasi ini tidak mengubah sikap klub Nerazzurri terhadap masa depan Davide Frattesi. Menurut laporan terbaru, meski Frattesi menjadi sorotan karena ketertarikan dari AS Roma, Inter Milan tetap teguh pada keputusan mereka untuk tidak menjual mantan pemain Sassuolo tersebut. Klub hanya bersedia melepasnya jika ada tawaran sebesar 45 juta euro, harga yang telah ditetapkan oleh manajemen di Viale della Liberazione. AS Roma, yang sebelumnya dilaporkan berminat, tampaknya tidak siap untuk memenuhi harga tersebut. Hal ini ditegaskan oleh pelatih Claudio Ranieri yang berkata, "Jujur, Anda tidak bisa mengeluarkan uang sebesar itu," dalam konferensi pers menjelang laga melawan Bologna. Frattesi saat ini tetap menjadi bagian penting dari proyek Inter Milan, terutama dengan kebutuhan tim untuk menjaga kedalaman skuad menghadapi jadwal padat dan absennya pemain-pemain kunci. Sikap tegas Inter menunjukkan bahwa mereka memprioritaskan stabilitas tim di tengah tekanan pasar transfer.